Kalimatnya jelas. Impor gula kristal putih dapat dilakukan dengan tujuan. Jadi kalau mau impor gula kristal putih, tujuannya harus itu. Tapi untuk mencapai tujuan itu, apakah harus impor gula kristal putih? Kalau orang dibilang korupsi tapi dia tidak menerima atau menikmati apapun, itu mitos deh kayaknya. Mana ada sih orang korupsi tapi nggak mau nikmatin apapun, betul. gitu ya. Saya kan mau melanjutkan pembicaraan terkait kasus Tom Lembong ini dari perspektif hukum tata negara. Rehabilitasi dan gerasi itu memerlukan pertimbangan ya. Harus memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Ya, kalau amnesti dan abolisi di ayat 2 memerlukan pertimbangan, memperhatikan pertimbangan DPR. Nah, kan jadi pertanyaan, kenapa konsultannya harus berbeda? Benar. Ya? Karena undang-undangnya yang jelas benar-benar mengatur tentang abolisi ini sekarang bisa disebut tidak ada gitu ya. Ya jadi abu-abu ya. Jadi abu-abu ya. Halo, kembali lagi dengan saya Nadine Krisalia Gautama pada podcast Perspektif Publik yang diselenggarakan oleh Lembaga Kajian Hukum Keuangan Publik dan Perpajakan bekerja sama dengan kelompok riset Hukum Keuangan Publik dan Perpajakan Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Hari ini kita akan membahas kasus Tom Lembong, kebijakan publik, kerugian negara, dan abolisi. Telah hadir di dalam studio hari ini Bapak Ganjar, ahli hukum pidana di Universitas Indonesia. Iya Pak. Ya. Jadi gimana nih Pak tentang Tom Lembong ini, kan memang isu yang hangat dibicarakan ya. Bahkan setelah pengadilan memutus perkara korupsi import gula ini, seketika Presiden Prabowo Subianto memberikan abolisi. Ya. Gitu. Nah, tapi bahkan kita belum sempet nih untuk ngebahas apa sih yang benar-benar terjadi gitu. Maksudnya apakah benar ada kerugian negara yang terjadi di situ, dan apakah sanksi pidana korupsi, tindak pidana korupsi itu sudah tepat dijatuhkan kepada Tom Lembong. Lalu ditiban lagi dengan pemberian abolisi gitu. Mungkin hari ini kita bisa bahas tuntas terkait itu gitu ya. Kalau mau tuntas sih mesti 3 hari sebetulnya bahasnya. Oke, mungkin kita perpanjang dulu waktunya di sini. Jadi gini ya, bukan kebetulan sebetulnya, saya ahli yang dihadirkan pihak Pak Tom Lembong di kasus itu. Jadi waktu diminta, saya minta surat dakwaan gitu ya, dan beberapa fakta persidangan dalam perkembangannya. Ya. Lalu saya membuat afidavit tertulis. Jadi sebetulnya begini, jaksa itu mengkonstruksikan bahwa kebijakan yang diambil Pak Tom Lembong itu dengan mengimpor gula kristal mentah itu menimbulkan kerugian keuangan negara, ya, karena negara tidak memperoleh pendapatan sebesar kalau yang diimpor adalah gula kristal putih, gitu. Nah, salah satu poin penting dakwaan jaksa adalah jaksa menganggap seharusnya yang diimpor gula kristal putih. Itu ada peraturan Menteri Perdagangan, pasalnya saya lupa ya, pasal 4 atau pasal berapa gitu di bahan yang saya buat itu ada. Gitu. Jadi ada aturan yang bilang begini, impor gula kristal putih dapat dilakukan dengan tujuan menjaga stabilitas harga dan ketersediaan stok, gitulah kira-kira ya, kira-kira itu. Jadi impor gula kristal putih dapat dilakukan kalau tujuannya itu. Tampaknya jaksa menganggap bahwa sehubungan saat itu ada kelangkaan gula, yang harus dilakukan adalah impor gula kristal putih, gitu dari pasal itu ya. Padahal kalimatnya jelas. Impor gula kristal putih dapat dilakukan dengan tujuan. Ya, jadi kalau mau impor gula kristal putih, tujuannya harus itu. Tapi untuk mencapai tujuan itu, apakah harus impor gula kristal putih? Kan tidak. Kata pelajaran bahasa Indonesia tidak. Gitu. Kalau mau impor gula kristal putih, tujuannya ini. Sekarang untuk mencapai tujuan ini, apakah berarti harus impor gula kristal putih? Ternyata tidak.
tidak ada makna itu, ya. Maka keputusan untuk mengimpor gula kristal mentah, memang begini, kalau yang diimpor gula kristal putih, bea masuknya lebih besar yang diterima negara ketimbang kalau yang diimpor gula kristal mentah. Tapi ada pertimbangan lain. Kalau gula kristal mentah yang masuk, memang bea masuknya tidak sebesar gula kristal putih, tapi ada nilai tambah nih. Kan harus diolah ini itu dan lain-lain. Pendapatan negaranya memang berkurang. Tapi ini loh, ke usaha, ke masyarakat dan lain-lain. Manfaatnya lebih banyak untuk Gitu masyarakat kan. Jadi, ya. jadi istilahnya sebaran manfaatnya lebih luas ketimbang sekedar penerimaan negara kalau impor gula kristal putih. Gitu ya. Itu salah satu ya poin utama yang oleh jaksa didakwakan. Ya. Jadi dengan cara itu negara harusnya dapat sekian, ternyata kurang. Nah selisihnya sekitar 150-an miliar itu kira-kira gitu ya. Nah kan poinnya begini sebetulnya. Karena didakwa dengan beberapa pasal, lalu dituntutannya dengan pasal 2. Ya, pasal 2 itu kan setiap orang secara melawan hukum, melakukan perbuatan, memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Jadi begini, pasca putusan MK tahun 2016, pasal 2 dan pasal 3 ini berubah dari delik formil menjadi delik material. Jadi akibatnya harus ada, baru pasal ini bisa digunakan menjerat pelaku. Nah maka gini, apakah telah terjadi kerugian keuangan negara atau kerugian perekonomian negara di kasus ini, gitu ya. Nah kalau cuma melihat negara penerimanya kurang karena yang diimpor gula kristal mentah bukan gula kristal putih, ya memang ada penerimaan yang berkurang, gitu. Ya, katakanlah harusnya terima 250, jadinya cuma 150 tuh, gitu kan. Nah tapi kan di sisi lain tidak ada keharusan untuk impor gula kristal putih, kecuali kalau harus dia nyeleneh, gitu kan. Negara kehilangan pendapatan kan gitu. Nah ini tidak ada keharusan dan ternyata ada tujuan lain. Nah di satu sisi begini, saya bilang bahwa tidak ada aturan yang tidak bisa dikesampingkan sepanjang syarat dan kondisinya memenuhi, kan gitu. Nah ternyata kan pertimbangannya banyak tuh, gitu ya, bukan cuma untuk harga, ketersediaan stok dan lain-lain gitu ya. Tapi nilai tambah juga ada PPN. Jadi ya di bea masuknya berkurang, tapi ada PPN, ada macam-macam gitu loh. Yang negara dapat juga gitu ya. Jadi dari satu pintu besar berkurang, tapi pintu-pintu lain jadi dapat gitu ya. Nah, yang jadi masalah kan gini sebetulnya. Sejak awal saya bilang bahwa kalau orang dibilang korupsi tapi dia tidak menerima atau menikmati apapun itu mitos deh kayaknya. Mana ada sih orang korupsi tapi nggak mau nerima nikmatin apapun, gitu ya. Memang kan kalau kita lihat pasalnya ada unsur memperkaya orang lain, memperkaya korporasi. Jadi tidak harus memperkaya dia. Tapi kan gini loh, memperkaya orang lain itu siapa, hubungannya apa, sehingga dia secara khusus katakanlah melawan hukum, melakukan perbuatan, melanggar undang-undang, melanggar aturan untuk memperkaya seseorang tertentu, gitu. Ya. Nah, jadi kalau kita kembali pada unsur kerugian keuangan negara, nah ini kan ini yang menarik ya kalau kita melihat riwayat pasalnya dahulu kala. Di situ dirumuskan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Lalu semua orang menganggap kerugian keuangan negara itu adalah akibat atau sesuatu yang timbul dari perbuatan melawan hukum si pelaku. Memang begitu, tampaknya memang begitu. Tapi gini, kalau memang merupakan akibat, kenapa tidak dirumuskan oleh pembuat undang-undang yang mengakibatkan kerugian keuangan negara atau yang menimbulkan kerugian keuangan negara? Kenapa kalimatnya langsung yang dapat merugikan keuangan negara? Karena memang pembuat undang-undang menghendaki lewat perbuatan ini seketika ada uang negara yang diambil, gitu. Jadi bukan di suatu saat kemudian hari uang negara hilang, gitu ya, bukan. Nyata kayak bunuh loh. Syarat membunuh itu apa sih? Ada yang mati. Jadi seketika kita bilang ada pembunuhan karena seketika ada yang mati. Bukan kita naruh barang sembarangan terus belakangan ada orang mati terus kita dibilang pembunuhan. Enggak gitu ya. Jadi memang syarat untuk bisa diterapkannya pasal 2 pasal 3 ini kerugian keuangan negaranya terjadi kalau pakai undang-undang keuangan negara itu nyata dan pasti, real and fix gitu ya. Bukan potensi gitu. Maka gini misalnya ya. Ini ada tanah kosong milik negara. Sama negara nggak diurus. Lahirlah parkir liar.
persilakan orang parkir liar, pungut uang, dapat uang. Ini negara dirugikan gak ya? Itu harusnya jadi penerimaannya negara. Iya. Gitu ya. Nah, semua orang bilang begitu. Iya. Semua orang bilang gitu, negara kehilangan pendapatan. Loh, tanahnya jadi biarkan kok nganggur. Iya. Jadi muncul parkir liar. Jadi perbuatan orang ini memungut uang parkir dari tanah negara yang dibiarkan tidak terurus, itu bukan merugikan keuangan negara. Gitu. Ya. Merugikan keuangan negara itu kalau gini loh, negara bikin area parkir, dikelola kerjasama dengan swasta, katakanlah apa itu, secure parking misalnya ya. Tapi duit yang masuk dicolong. Gitu. Ada actual loss-nya negara itu ada effortnya, ada pendapatan nyata seharusnya sekian karena sudah ada effortnya, tapi kok nggak masuk. Nah itulah kerugian keuangan negara. Gitu ya. Nah jadi di kasus ini kan kalau begini terima begini, kalau begini terimanya begitu, gitu ya. Jadi kan sifat nyata dan pastinya kalau buat saya sangat debatable, gitu ya. Nah jadi unsur kerugian keuangan negara yang sangat debatable, tapi yang poin penting di kasus Pak Tom itu sebetulnya yang utama adalah niat jahatnya yang tidak dibuktikan, mens reanya yang tidak dibuktikan, gitu. Jadi saya sampai bilang begini, seandainya pun kerugian keuangan negara telah terjadi, karena saya bilang ini, itu serahin ke ahli ekonomi deh, betul-betul ada nggak sih kerugian keuangan negara? Ahli hukum itu cuma akan bilang kerugian keuangan negara tuh kayak begini. Nah ada nggak? Silakan dihitung gitu ya. Jadi hukum bikin kriterianya, ahli ekonomi silakan hitung nilainya, gitu kan. Jadi saya bilang seandainya pun ada, apa betul kerugian keuangan negara itu terjadi akibat perbuatan si pelaku Pak Tom yang mengambil kebijakan impor gula kristal mentah dan lain-lain gitu. Dan itu kan harus dilakukan atas dasar niat jahat. Ya. Niat jahat kan penting. Dalam hukum pidana itu kan ada asas penting ya, Hinstraf Sonder Schuld. Tiada hukuman tanpa kesalahan. Jadi kita tuh baru boleh menghukum orang kalau kesalahannya terbukti. Nggak cukup sekedar perbuatannya memenuhi unsur. Kesalahannya harus terbukti. Nah kesalahan dalam hukum pidana itu kan Schuld terdiri atas dolus dan culpa, sengaja dan lalai, gitu. Nah itu yang harus dibuktikan, ada kesengajaan atau ada kelalaian. Nah masalahnya di dalam kejahatan korupsi, nggak ada korupsi karena kelalaian tuh nggak ada. Korupsi itu pasti dengan sengaja, gitu, pasti dengan sengaja. Nah cuma di pasal 2 itu memang tidak ada unsur dengan sengaja. Beda dengan pasal-pasal lain, dengan tujuan, dengan maksud tuh ada semua. Di pasal 2 nggak ada, sehingga tampaknya jaksa menganggap kesalahannya tidak perlu dibuktikan. Loh padahal ada asas itu, Hinstraf Sonder Schuld, tiada hukuman tanpa kesalahan. Jadi harus dibuktikan. Gitu. Jadi kan gini ya, perbuatan mengambil kebijakan itu didasari itikat jahat atau enggak sih? Ya, bagaimana membedakannya? Saya kasih contoh yang sederhana ya. Misalnya nih, saya ngerokok di sini. Gara-gara rokok saya Mbak Nadine terganggu asap. Gitu, ya kan? Apakah saya merokok dengan sengaja? Sengaja, nggak mungkin nggak sadar atau lalai atau nggak sengaja, nggak mungkin, sengaja. Tapi apakah saya merokok ini didasari itikat jahat untuk mengganggu Mbak Nadine asapnya? Kan belum tentu. Jadi harus dibuktikan bahwa waktu saya ngerokok, emang tujuan sini biar asapnya kena dia nih, biar dia terganggu. Ini niat jahat. Gitu loh. Jadi bukan cuma dengan sengaja, dengan sengajanya sih merokok pasti dengan sengaja. Ambil rokok, nyalain, cus gitu ya, asapnya kemana-mana. Gitu ya. Tapi yang harus dibuktikan adalah waktu dia lakukan itu memang tujuannya supaya orang terganggu dengan asapnya, gitu kan. Memang pengen saya langgar nih aturan nih, supaya dia teman saya, kroni saya, saudara saya dapat kekayaan kan gitu. Nah sementara di kasus itu nggak kenal, belum pernah ketemu. Jadi bagaimana mungkin memperkaya orang lain itu sifatnya random. Iya betul. Padahal kesengajaannya harus sebagai tujuan. Dia tahu apa, bagaimana, kepada siapa, harus ada begitu. Jadi nggak bisa sembarangan. Karena gini, ini kita diem aja di sini nih, jangan-jangan ada yang diuntungkan orang, kan gitu. Ya mungkin yang menyediakan studio ini betul. Iya, masih ada yang begitu. Ya. Jadi bagaimana membuktikan bahwa ketika perbuatan melawan hukum itu dilakukan, itu didasari itikat jahat, gitu. Memang ada keinginan. Jadi kesadarannya kalau di hukum pidana istilahnya kan keinsafannya ya, keinsafannya mengenai suatu hal bahwa perbuatan itu dilarang, bahwa menimbulkan akibat yang dilarang itu tidak boleh, itu dia abaikan. Demi menguntungkan orang lain, kroninya, saudaranya, keluarganya, gitu. Nah itu kan tidak tampak, gitu. Baik, berarti sebenarnya
dari niat jahatnya sendiri Pak Tom Lembong ini tidak terbukti. Nah tapi kan sekarang putusan hakim itu memutus Bapak Tom Lembong ini bersalah, ya kan. Nah kalau ini dari sisi hukum administrasi negara ya, misalnya kebijakan itu kan ada yang namanya kita melihat kemanfaatannya seperti apa. Nah kalau misalnya dari perspektif hukum pidana itu, apakah manfaat yang diterima oleh masyarakat, tadi kan kita bahas juga ya, kebijakan dari Tom Lembong ini mempunyai manfaat yang luas juga sebenarnya untuk masyarakat. Gitu. Nah, manfaat yang diterima oleh masyarakat ini, apakah bisa gitu loh dikesampingkan bila terpenuhinya suatu tindak pidana, unsur tindak pidana pada seseorang gitu. Misalnya Pak Tom Lembong ini gitu, dia terbukti menurut majelis hakim terbukti melakukan suatu tindak pidana, dijatuhkan hukuman, walaupun dia kebijakannya itu memberikan manfaat yang cukup luas pada masyarakat. Jadi kan gini ya, di dalam hukum pidana itu kan rumusan pasal tindak pidana itu jelas ya, unsur-unsurnya apa ya. Jadi ketika unsur-unsur itu terpenuhi, berarti tindak pidana sudah terjadi. Ya. Nah, tinggal satu lagi, apakah ketika unsur itu terpenuhi, tindak pidana terjadi, memang ada kesalahan. Balik lagi ke situ tuh, kita akan bicara mens rea. Mens gitu kan. reanya lagi. Karena gini, hukum pidana ini memandang dengan sangat hati-hati mengenai itu tadi ya, memberi manfaat. Ya. Jadi di banyak kesempatan saya selalu bilang gini, kalau ada preman yang mengganggu lingkungan, saya bunuh, itu kan bermanfaat buat masyarakat. Wah, berkat Ganjar, gak ada lagi gangguan preman. Benar. Tapi pembunuhan is pembunuhan. Gitu loh. Sudah menghilangkan suatu tindak pidana yang jadi yang saya lakukan tetap pembunuhan meski membawa manfaat buat masyarakat banyak. Kan gitu. Ya saya harus bertanggungjawabkan. Mencuri harta penjahat, ya pencurian. Gitu. Kemarin kan sempat ramai tuh yang ditangkap apa tuh yang ngakalin bandar judi. Gitu. Ya jahat meskipun ya, Robin korbannya Hood tetap jahat gitu ya. Iya. Meskipun korbannya bandar judi, ya jahat cuma Benar. mau sekalian bandarnya ditangkap dong gitu. Kita maunya kan gitu. Iya benar. Iya. Tuh, jadi kan ya hukum pidana juga punya banyak aspek ya, dibantu oleh doktrin dan teori. Misalnya Robin Hood mencuri. Gitu. Robin Hood itu pencuri, memenuhi kok 362 KUHP misalnya gitu kan. Meski dia lakukan untuk membantu nolong orang banyak dan lain-lain, gitu. Perbuatannya pencurian. Nah, di pengadilan kalau Robin Hood kita seret ke pengadilan, mungkin dia akan kasih ada dasar penghapus nggak ya? Itu keadaan maksa, keadaan darurat dan lain-lain. Gitu. Ya, itu silakan nanti Robin Hood buktikan di pengadilan. Jadi kuncinya begini, begitu tindak pidana terjadi, bawa aja dulu ke pengadilan. Gitu. Nah nanti di pengadilan boleh kalau memang yang bersangkutan punya dasar penghapus. Tapi nggak gampang juga loh bawa setiap kasus ke pengadilan itu gitu kan. Selain unsur-unsur harus terpenuhi, ya itu tadi bukti-bukti penting menyangkut tujuan jahatnya harus ada gitu. Dari kasus ini tuh ada nggak ya Pak efek psikologis lah gitu kepada pejabat publik? Jadi kan untuk membatasi ruang kasus ini tuh terlihat membatasi ruang inovasi dan apa ya untuk bertindak gitu, membuat kebijakan-kebijakan yang dianggap perlu buat masyarakat, tapi jadi takut gitu loh untuk bertindak seperti pejabat-pejabat ini. Gimana nih kalau nanti kita salah buat kebijakan masuk tipikor kayak gitu. Dan setelah itu pertanyaan yang terakhir juga dari saya, bagaimana menurut Bang Ganjar ini tentang pemberian abolisi ini dengan dampaknya gitu. Seperti terkesan pemberian abolisi ini intervensi presiden terhadap penegakan hukum gitu kan. Apakah nanti nih di kedepannya akan menjadi masalah gitu, apakah ada dampak-dampak tersendiri, apakah ini dampaknya baik ataukah akan muncul masalah gitu. 2 pertanyaan terakhir dari saya. Iya. Jadi begini ya, kalau menyangkut pertanyaan kedua dulu saya jawab ya, abolisi. Kan gini, abolisi itu kan kewenangan presiden ya, yang bersangkutannya tidak harus memohon. Beda dengan gerasi. Gerasi itu kan ngaku salah, minta ampun, gitu kan. Nah abolisi kalau lihat sejarahnya kan memang ada nuansa politik, gitu ya. Proses hukum terhadap Pak Tom Lembong ini tampak ada sesuatu, gitu ya. Ada sesuatu yang kalau istilah saya gini, pertama
waktu dinyatakan tersangka, ternyata penyidik belum menuntaskan pemeriksaan apakah Pak Tom Lembong itu menerima aliran uang atau enggak, memperkaya diri atau enggak, gitu ya. Kenapa nggak dituntasin dulu sih? Ada apa sih buru-buru amat? Bener. Kan gitu ya. Dan konon saya nggak tahu persis ya. Silakan nanti kejaksaan mungkin merespon. Konon hasil auditnya juga belum selesai saat itu, gitu kan? Ini buru-buru ada apa ya, gitu kan? Kan jadi memunculkan dugaan publik macam-macam, gitu ya. Nah, ujung-ujungnya hakim sudah putus, Pak Tom dan pengacaranya banding, presiden kasih abolisi. Kan gini, abolisi itu memang kebanyakan riwayatnya itu ada nuansa politik. Jadi ketika Presiden Prabowo memberi abolisi, ini jadi membenarkan. Memang ada nuansa politik nih berarti. Gitu ya, sampai presiden harus turun tangan. Dan abolisi itu memang tidak perlu menunggu putusannya inkrah. Tidak perlu, gitu ya. Bisa juga baru mulai proses, ya, dikasih abolisi. Gitu ya. Karena itu tadi ada pertimbangan tertentu presiden yang terutama politik ya. Ini kalau diterusin nih dampak politiknya lebih berbahaya nih. Dan presiden yang punya kewenangan menilai itu, gitu kan. Nah, tapi benang merahnya sebetulnya abolisi itu dikeluarkan karena ada proses hukum yang salah. Ada yang nggak bener nih menurut kacamata presiden. Bisa politik, bisa hukumnya kok bercampur kepentingan itu dan lain-lain, gitu kan. Makanya kalau saya bilang gini, ini Presiden Prabowo harusnya tuntaskan nih. Kalau emang udah ngasih abolisi, berarti ada yang salah dengan proses hukumnya. Penegak hukumnya dikasih sanksi sekalian dong. Berarti kan dia tidak melihat secara luas ya dampak penanganan perkara yang dia lakukan, gitu. Nah kalau ditanya misalnya ke depan bagaimana? Kalau saya selalu bilang begini, demi kepastian hukum dan keadilan dua belah pihak ya, kalau ada pelaku atau korban di kejahatan apapun, memang proses pengadilan itu udah paling benar, gitu ya. Nanti lewat putusan pengadilan kita jadi dapat kepastian hukum bahwa perbuatannya melawan hukum, bahwa pelakunya bersalah. Karena kalau tidak pernah diadili kita jadi nggak tahu ini perbuatan ini boleh apa enggak ya. Gitu ya. Edukasi gitu. juga buat masyarakat. Ya, nah cuma gitu, masalahnya adalah penegak hukum kita ini kalau udah mentersangkakan hobi banget nahan, penahanan, gitu kan. Ya padahal ya gini, kalau kita bicara KUHP penahanan itu kan harus ada alasannya, ada dugaan akan melarikan diri, akan menghilangkan bukti. Masa sih nenek-nenek umur 72 tahun mau melarikan diri? Nenek-nenek melarikan diri gak dikejar 100 meter jatuh sendiri kok, ngapain ditahan? Gitu-gitu kan. Gitu. Jadi ya kalau kekhawatiran intervensi sih menurut saya tidak, karena memang presiden punya kewenangan, ya punya istilahnya kewenangan yudikatif ada sedikit tuh untuk memberi gerasi, amnesti, abolisi ada itu ya. Tinggal asal jangan royal ya, sering gitu ya, dan alasannya gitu. Nah itu bagian itu yang menurut saya agak kurang dari sisi presiden menjelaskan alasan pemberian abolisi, walaupun Menteri Hukum mencoba menjelaskan gitu kan. Tapi sebetulnya apa sih kacamata yang utama gitu kan. Nah, terus saya jadi lupa itu pertanyaan pertama. Iya, akan ada dampak psikologis nggak nih untuk para pejabat ini? Oh iya, gini. Kita ini hidup di negara yang orang diangkat jadi pejabat tidak selalu karena punya kompetensi, ya. Kedekatan, gitu kan. Misalnya nih saya menteri, terus ada dirjen pensiun, gantinya siapa ya? Yang sering main ke rumah, yang diingat kan akhirnya gitu kan. Oh si ini, oh si itu. Jadi gini, ini sekalian saya tegaskan ya. Jadi pejabat itu mesti sadar diri, punya kompetensi nggak, ya, sadar resiko nggak. Kompetensi nggak punya, nggak sadar risiko, itu kaki kiri setengah jalan ke penjara, kaki kanan setengah jalan ke neraka, nggak ada enak-enaknya. Ya. Dan gini, larangan pada pejabat itu mengikat juga keluarganya. Jadi apa enaknya jadi pejabat, ya kan? Mbak Nadine jadi pejabat, kalau saya mau deketin Mbak Nadine, nggak perlu Mbak Nadine-nya. Mungkin pasangannya, anaknya kita deketin. Betul. Ya, pasangan dan anak bisa jadi sekedar perantara buat ngasih. Bisa juga saya kasih anak aja. Anaknya cerita mah itu Om Ganjar baik tuh mah. Gitu. Jadi dirjen kayak gitu misalnya gitu kan ya. Itu. Jadi kalau dibilang trauma ya menurut saya itu mungkin akan sangat subjektif ya. Gitu. Tapi saya pengen memastikan bahwa orang kalau diangkat jadi pejabat itu harus tahu diri dia punya kompetensi atau enggak sih. Gitu ya. Kalau enggak punya kompetensi
ya jangan dong. Kalau nggak punya kompetensi, ya tolak dong gitu. Jangan, ya punya kompetensi aja tetap nggak perlu syukuran 2 hari 2 malam kan jadi pejabat gitu ya. Tapi orang kita kan senang jadi pejabat. Iya. Banyak yang ngerasa jadi pejabat itu jadi terhormat. Privilege. Heeh. Iya. Berarti kalau dia nggak punya jabatan, dia nggak punya kehormatan dong. Iya. Kan gitu. Benar. Ya kan? Nah, jadi kalau kita bicara trauma, menurut saya psychoshocknya memang penting supaya pejabat hati-hati. Kalau saya lebih tekankan ke situ, penting supaya pejabat hati-hati. Gitu. Karena Bagus ya. banyak yang terus, wah ini jadi takut, jadi ini jadi itu. Tapi di sisi lain kalau tidak ada nggak ada pagar hukum, wah pejabat berkreasi tanpa batas nanti. Wah, iya. Gitu kan. Wah ini sudah mendesak, harus penunjukan langsung, nggak perlu tender. Padahal dia sengaja diulur-ulur supaya jadi mendesak. Kan gitu. Nah, itu makanya kita perlu pagar yang tegas, yang jelas. Gitu. Baik. Terima kasih Bapak Ganjar waktunya dan telah kesediaannya datang hari Sama-sama. ini. Ya, Sama-sama. mungkin kita sudahi diskusi hari ini yang cukup menarik. Saya banyak shock juga dengarnya. Ya, terima kasih ya Bapak Ganjar. Terima kasih, sama-sama. Baik. Baik, saya kan mau melanjutkan pembicaraan terkait kasus Tom Lembong ini dari perspektif hukum tata negara. Terima kasih Bapak Dr. Muhammad Nofrizal SH LLM yang sudah hadir hari ini mau memberikan pendapat-pendapatnya terkait tentang kasus Tom Lembong ini yang baru-baru ini terjadi kan ada abolisi ya. Itu kan sebetulnya pemberian abolisi, amnesti, grasi, rehabilitasi oleh presiden itu memang diatur di konstitusi ya. Itu menjadi kewenangannya presiden memang. Kalau Prof. J.E. Sahetapi dulu bilangnya itu kewenangan extrajudicial ya. Menggunakan istilah itu dulu dia. Ini bentuk dari checks and balances sebetulnya kalau dalam hukum tata negara ya. Jadi lembaga judicial memang kewenangannya untuk mengadili kemudian memutuskan begitu kan. Itu memang kewenangannya lembaga judicial, punya pekerjaan di bidang judikatif begitu. Nah tapi ini untuk kasus-kasus tertentu gitu ya, hanya tertentu saja ya, tertentunya ini tentu di konstitusi kita tidak dijelaskan gitu ya. Nah memang diberikan kewenangan presiden kita quote and quote sebagai kepala negara ya, bukan sebagai kepala eksekutif karena negara kita kan tidak membedakan antara kepala eksekutif dengan kepala negara. Namanya presiden ya sudah, dua-dua kewenangan itu dimiliki oleh presiden gitu. Tapi secara teoritis sebetulnya ini kewenangan dia sebagai kepala negara, bukan sebagai kepala eksekutif gitu. Nah, jadi dia melakukan checks and balances presiden terhadap lembaga judicial gitu kan. Nah, jadi dia bisa istilahnya proses hukum sudah berjalan ataupun putusan sudah inkrah gitu, dia bisa intervensi gitu ya dengan atas dasar pertimbangan tertentu ya. Nah, dalam konstitusi kita Undang-Undang Dasar 45 yang setelah amandemen di pasal pasal 14 itu di ayat 1 dibilang bahwa rehabilitasi dan grasi itu memerlukan pertimbangan ya, harus memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung ya. Kalau amnesti dan abolisi di ayat 2 memerlukan pertimbangan, memperhatikan pertimbangan DPR. Nah, kan jadi pertanyaan, kenapa konsultannya harus berbeda ya? Pertimbangan itu bukan persetujuan loh ya. Dia tidak menyetujui, tapi juga intinya lembaganya berbeda ya, yang harus memberikan pertimbangan itu. Ada apa ini? Nah itu kan kita harus berpikir secara ilmu ketatanegaraan sebetulnya sederhana aja. DPR itu kan lembaga politik ya. MA itu kan lembaga judicial gitu ya. Jadi memang yang terjadi selama ini kita lihat dari mulai presiden pertama, kedua, ketiga gitu, pemaafan bagi narapidana yang mendapatkan amnesti dan abolisi itu kebanyakan bukan kebanyakan ya, sampai mungkin baru Prabowo yang memberikan pemaafan kepada pelaku tindak pidana murni ya. Dalam hal ini Tom Lembong kan murni ya, karena dia soal motivasinya politik itu soal lain, tapi yang dilakukan terhadap diri, yang dituduhkan kejahatan yang dilakukan kan kejahatan tindak pidana korupsi. Itu kan hukum murni sebetulnya, pidana murni. Nah, kalau dulu itu
pelaku-pelaku tindak pidana politik sebetulnya melanggar undang-undang politik seperti ada yang makar, ada yang subversif, ada yang menghina presiden misalnya seperti itu kan. Itu kan politik bukan nggak murni tindak pidana yang secara natural itu adalah tindak pidana gitu kan. Nah, ini negara yang bilang dia bahwa itu tindak pidana begitu. Ya bukan secara ilmu aslinya dia tindak pidana begitu. Nah, jadi dulu itu yang terjadi, pemaafan berupa amnesti dan abolisi ini diberikan kepada pelaku-pelaku tindak pidana politik, artinya melanggar undang-undang politik ya. Ada sanksi pidananya juga undang-undang politik itu. Nah, tapi sekarang kan enggak nih. Dia Tom Lembong melakukan tindak pidana korupsi menurut jaksa ya gitu kan. Soal motivasi saya sudah jelaskan tadi ya, motivasi politik itu lain lagi. Tapi yang terjadi prosesnya yang kita lihat secara hukum gitu. Kita kan anak hukum nih ya. Ya memang proses hukum biasa sebetulnya dituduh melakukan tindak pidana korupsi gitu. Nah, tapi kok dia diberikan abolisi, kok dikonsultasikannya kepada DPR? Karena konstitusi kan bilang harus dikonsultasikan kepada DPR, harus mendapatkan pertimbangan dari memperhatikan pertimbangan DPR. Padahal DPR lembaga politik. Nah, jadi menurut saya harusnya kita memang melihat ya, ini menurut saya ya, kasus-kasus yang untuk dapat diberikan amnesti dan abolisi harusnya karena konsultannya adalah DPR, harusnya bukan hanya sekedar demi kepentingan politik yang banyak beredar kan begitu ya, berita-berita yang kita baca, memang demi kepentingan keamanan negara, kestabilan politik, demi stabilnya pembangunan kita, perkembangan ekonomi kita, maka diberikanlah amnesti ya. Memang motifnya politik pengampunannya. Tapi menurut saya bukan hanya berhenti sampai di situ. Harusnya dilihat juga tindak pidana yang dia lakukan juga perbuatannya harusnya perbuatan yang bermotif politik juga, tindak pidana politik juga. Nah, di lain sisi gerasi dan rehabilitasi itu karena konsultannya Mahkamah Agung itu disitulah tempat orang-orang harusnya dimaafkan yang sebagai pelaku tindak pidana murni gitu ya. Iya, betul. Nah, jadi kalau menurut saya selesaikan saja dulu sebetulnya prosesnya biar kita belajar juga nih apa sebetulnya yang terjadi. Kalau nggak puas di tingkat pertama banding kemudian kasasi kan kita sambil belajar terus kan. Rakyat Indonesia kan perlu dididik juga gitu ya. Nah, nanti setelah selesai atau kalau memang inkrah di pengadilan tingkat pertama ya sudah inkrahkan saja dulu gitu. Nanti dikasihlah grasi misalnya gitu kan. Ini kan belum inkrah juga, jaksanya masih banding juga. Nah, jadi itu yang saya berpikirnya harusnya jangan dikasih abolisi dulu harusnya gitu. Karena putusannya belum inkrah, ya, dan prosesnya masih berlanjut. Walaupun memang abolisi membolehkan meng-cut off seperti ini gitu ya. Tapi kan undang-undang abolisi dan amnesti kita yang lama itu tahun 54 nomor 11 tahun 54 kan sudah tidak sesuai lagi dengan apa yang diatur di konstitusi. Di konstitusi kan konsultannya DPR kan, tapi di Undang-Undang 54 itu nomor 11 tahun 54 itu sebetulnya konsultannya MA sudah diganti, sekarang DPR gitu loh. Nah, kenapa ini jadi pertanyaan buat saya, perbuatan yang dituduhkan kepada dia murni pidana tapi dikonsultasikannya pemeriksaan pertimbangannya kepada DPR gitu. Nggak sesuai ya kelihatannya ya Pak. Iya. Jadi sebenarnya pada kasus Tom Lembong ini sendiri pemberian abolisi terhadap Tom Lembong ini ada nggak ya Pak dampaknya gitu terhadap penegakan hukum di Indonesia ini gitu kan, ibaratnya intervensi nih pada proses penegakan hukum gitu dan masih berjalan dan belum tuntas gitu. Ada nggak sih Pak kira-kira dampaknya? Iya, gitu? Memang 4 kewenangan prerogatif presiden itu memang intervensi ya sifatnya ya, baik intervensi dalam proses yang berjalan ataupun intervensi dalam mengurangi hukuman gitu ya, atau membebaskan hukuman sama sekali gitu. Memang itu kewenangan konstitusional ya. Jadi bentuk bertanya kepada DPR atau kepada MA itu juga bentuk checks and balances juga gitu. Tapi kalau ditanyakan apakah akan berpengaruh terhadap penegakan hukum di Indonesia ke depan, ya karena ini sesuatu yang baru ya, pelakunya bukan pelaku tindak pidana politik gitu ya, yang dia lakukan ini akan menimbulkan kebingungan di masa depan, akan menjadi presiden kan, akan menjadi presiden. Jadi bisa ya orang akan berpikir seperti itu nanti kan, ya sudah nanti beramai-ramai saja kita minta
apa namanya, abolisi kepada presiden gitu kan. Nah, nanti kalau presidennya nggak kasih, awas gitu misalnya gitu kan. Bocorin nih. Iya kan? Iya, agak berbahaya sih saya bilang ya. Iya, ini lumayan menarik. Saya sih sebagai masyarakat ya ngelihatnya kayak wah nggak nanggung nih karena saya pingin tahu sebenarnya juga prosesnya si Tom Lembong ini kasusnya akan seperti apa gitu loh sampai pembuktian akhirnya, perjuangannya, dan nanti pendapat-pendapat hakim di setiap tingkatnya gitu kan pasti ada perbedaan. Iya, Apakah sama akan iya, mendukung dari putusan hakim sebelumnya iya, ataupun akan mempunyai pandangan sendiri gitu. iya, Siapa tahu ternyata pada saat proses banding atau kasasi, oh Tom Lembong dibebaskan nih iya, ternyata gitu, dinyatakan tidak bersalah gitu. iya, Kan sesuatu hal yang bikin saya penasaran, oh tapi ternyata sudah selesai sampai di iya. sini gitu. Kayak anti klimaks gitu ya. Anti klimaks betul betul Pak. Iya, Gitu. iya, Menarik iya, sih Pak. Mungkin iya. ada lagi pesan dan pesan dari Bapak Nofrizal gitu terkait tentang abolisi ini untuk masyarakat perlu nih paham. Iya. Penting untuk masyarakat paham. Perlu mungkin juga siapa tahu podcast ini disaksikan oleh penegak hukum juga atau dari pemerintah juga gitu. Mungkin ada pesan dari ahli hukum tata negara gitu. Karena undang-undangnya yang jelas benar-benar mengatur tentang abolisi ini sekarang bisa disebut tidak ada gitu ya. Ya jadi abu-abu jadi abu-abu ya. Jadi abu-abu ya. Karena konstitusi juga nggak bilang apa-apa, cuman bilang itu kewenangannya presiden, wajib memperhatikan pertimbangan DPR dan Mahkamah Agung kalau untuk yang gerasi sama rehabilitasi gitu ya. Kalau untuk abolisi sama amnesti harus memperhatikan pertimbangan DPR ya. Cuman begitu aja kan sebetulnya peraturannya gitu ya. Dan kita juga satu-satunya lembaga yang tidak punya undang-undang, lembaga negara yang tidak punya undang-undang di Indonesia ini kan cuman lembaga kepresidenan. Ya, MA ada undang-undangnya, MK ada undang-undangnya gitu kan. DPR, DPD, DPRD ada undang-undangnya gitu. Bank Indonesia ada undang-undangnya. Bener. Nah, tapi presiden kok nggak ada undang-undang lembaga kepresidenan gitu. Padahal ada juga yang harus Nah, harusnya itu bisa diatur ya, semua di ya. situ gitu kan. Nah, jadi mungkin ke depan kita mungkin perlu memikirkan bahwa kita juga harus punya namanya undang-undang lembaga kepresidenan ya. Jadi kewenangan-kewenangan presiden itu bisa diatur lebih detail di situ gitu. Nah, kalau soal abolisi ini ke depan mau seperti apa gitu, ya kita dengan perangkat perundang-undangan yang ada sekarang kita masih belum bisa bicara apa-apa karena itu masih murni bagaimana subjektivitas presiden nanti menerapkan. Cuman saya melihat begini, kondisinya kan kental sekali background politiknya ya sebetulnya. Dari mulai mentersangkakan dia sampai juga membebaskan dia kembali gitu ya. Kita bisa lihat lah, semua orang mungkin bisa baca gitu. Situasinya memang perjalanan sejarah Indonesia ini kan cukup unik juga ya. Mulai dari Pilpres 2014, Pilpres 2019 gitu, yang benar-benar konfrontasi dua kelompok masyarakat itu benar-benar terlihat gitu ya. Nah, itu kan yang tidak diinginkan oleh Jokowi dulu supaya rakyat itu bersatu. Kita nih gotong royong Indonesia ini nggak sama politik demokrasi kita dengan negara-negara liberal gitu. Kita harus bersatu supaya apa? Supaya kalau politik stabil tentu ekonomi juga stabil, pembangunan bisa berjalan dengan baik. Ya itu mungkin yang diinginkan oleh Prabowo ya supaya dukungan di parlemen, di masyarakat juga tidak cakar-cakaran terus lah gitu ya. Jadi PDIP kan partai terbesar ya, itu Hasto diselamatkan akhirnya. Tom Lembong juga kan kemarin pendukung Pak Anies gitu kan. Pendukung Pak Anies juga luar biasa banyak juga gitu kan. Jadi ya udah semua kita berdamailah supaya kita mungkin pikiran dia seperti itu ya supaya politik kita stabil, pembangunan juga bisa dilaksanakan dengan baik. Niat baiknya mungkin seperti itu. Tapi kita kalau orang hukum kan kita bicaranya lain lagi. Nggak bisa, kita bicaranya sudut hukum pandang hukum pidana dengan HTN mungkin agak ada sedikit beda juga. Barangkali saya nggak tahu pidana ya. Mungkin Bang Ganjar nanti bisa. Nanti kita bisa bahas lagi samanya. Oke, gitu aja sih dari saya ya. Baik, terima kasih banyak Bapak Nofrizal sudah meluangkan waktunya hari ini. Selamat siang Bapak. Terima kasih Nadine. Sampai juga kita ke penghujung diskusi hari ini. Cukup menarik pembahasan mengenai kasus Tom Lembong ini. Semoga apa yang dibahas hari ini bisa bermanfaat
untuk siapa saja yang menonton podcast hari ini. Saya Nadine Kristalia Gautama, undur diri. Sampai ketemu di episode podcast selanjutnya.